Saya pertama ke Jakarta, karena saya kalau pamit ibu saya juga nggak dikasih izin, saya langsung naik kereta dari Gambrengan itu. Saya pertama kali Jakarta itu dulu kan ada yang namanya perjudian taksi itu, zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Saya ngelamar di perjudian taksi itu, bawa taksi. Akhirnya saya pamit istri, nggak mau bikin kandang. Yang bener Pak, bikin kandang. Buat apa? Awalnya itu, biar sapi Bapak, saya bilang gitu. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Haji untuk saat ini? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Ayo. Oke Pak Haji, bisa diceritakan perihal perjalanan Bapak sampai saat ini hingga membangun GST ini Pak? Gudang ternak sapi ya, Tangerang ya? Awal mulanya Gudang sapi Tangerang. Gudang sapi ternak. Awal mulanya untuk dirikan kandang apa awal mulanya usaha? Awal mula merantau Bisnisnya. sampai jadi kandang ini Pak Haji. Oh, Sejarahnya. ya, sejarahnya tuh sebetulnya saya usahanya bidangnya bukan di kandang ini sebetulnya Mas. Iya. Ya. Saya itu sebetulnya usaha di jenis periklanan. Kalau bahasa orang kita advertising namanya. Advertising Advertising itu periklanan media. khusus. Sudah berjalan ya 18 tahun 20 tahunan untuk usaha itu sudah jalan. Nah, saya kalau di kantor itu kan kadang-kadang ada waktu untuk lihat-lihat HP. Nah, saya sebenarnya ya lihat YouTube awalnya ini. Senang pelihara sapi ini. Berarti belum lama Pak Haji untuk kandang ini? Belum, ini baru 2 tahun aja belum ini. Baru 2 tahun tahunan. belum, ya. Kurang 2 tahun. Kurang dari 2 Ya, tahun. kurang dari 2 tahun. Berarti awalnya dari media YouTube. Dari media YouTube saya Tertarik dari situ untuk tertarik pelihara untuk sapi sendiri. pelihara sapi. Karena yang lihat kontes-kontes itu awalnya. Kebetulan saya orang dari daerah. Dia pernah lihat sapi, sering waktu kecil sering lihat sapi itu. Iseng-iseng pengen buka kandang, terus pengen beli sapi. Awalnya itu pengen sapinya buat yang gede-gede itu. Oh, Awalnya itu seperti sapi itu. Zumban buat Ya, kontes-kontes. mau isi nggak banyak, cuma saya orangnya begitu dari dulu kalau usaha terlalu nafsu. Jadi saya usaha apa ya tuh modelnya tancap gas terus gitu. Bukan hanya ini mana sebagian kecil aja. Dulu aslinya orang mana Pak? Aslinya sama sampean semua ini sebetulnya. Dari mana Pak? Dari Purwodadi saya sebetulnya. Bukan. Lebih tepatnya Pak. Purwodadinya saya itu sebetulnya di Danyang. Danyang. 95 ya. Kidul kota. Ya, saya itu sebetulnya merantau dari tahun 80. Wah, belum ada Jakarta. saya. Ya. Merantau di Jakarta dulu pertama usaha apa Pak? Belum usaha kalau pertama. Kerja Kalau- apa Pak? Kalau ngikutin sejarah saya pahit lah. Gimana Pak? Pahit. Saya pertama ke Jakarta, karena saya kalau pamit ibu saya juga nggak dikasih izin, saya langsung naik kereta dari Gambrengan itu. Model nekat. Mobilnya nekat, turun di Senen itu pasar apa namanya itu? Stasiun Senen itu, Jakarta. Turun, bukan pasar Senennya, stasiun Senen. Saya turun situ, ya udah saya langsung buana aja. Nggak ada sanak saudara juga di sini. Jadi gelandang dulu Pak di Ya Jakarta. ada, yang datang sekarang gitu. Habis itu umur berapa itu Pak? Masih bujang? saya lulus SMA waktu itu. Mungkin 18-an ya Pak Haji Ya, ya. 18-an, 19 lah, 18 lah. 18. Terus pertama kali kerja di Jakarta kerja apa? Saya pertama kali di Jakarta itu dulu kan ada yang namanya perjudian taksi itu, zaman dulu, sekarang udah nggak ada. Saya ngelamar di perjudian taksi itu, bawa taksi. Nyopir, bawa taksi. Oh, nyopir. Ya. Kok bisa ketemu sampai ke advertising Pak Haji bisnisnya? Terus udah sejarah panjang. Di taksi itu juga saya nggak lama, kurang lebih 3 tahun kurang.
2 tahun lebih lah kira-kira. Habis itu saya tertarik sama perusahaan, emang saya punya keahlian di situ di advertising ini. Saya akhirnya ketemu nama Haji Bima, orang Bima, panggilnya dia Haji Bima. Nusa Tenggara, Pak. Asli orang udah NTB ya artinya. Tapi tinggalnya di Tangerang sini. Berarti Ajak saya untuk Diajak gabung. Ya, untuk produksi billboard itu, perikanan itu udah berjalan ya ada lah kira-kira 4 tahun gitu sama Haji Bima. Baru saya mendirikan perusahaan sendiri. CP Bagus Advertising itu sampai sekarang 3 perusahaan udah punya saya ya. CP Bagus Advertising, PT Putur 5, sama PT Media Green Sakti. Jadi untuk sekarang ini saya ada 3 perusahaan tapi sama bidangnya, kelolanya di periklanan itu semua. Nah baru nih ini yang terakhirnya GST ini kan karena seneng aja sebetulnya. Ya. Nostalgia masa Ya, kecil. waktu kecil sering lihat sapi di kampung. Gitu orang tua saya nggak punya sapi tapi emang namanya daerah sapi kan. Nah, saya lihat YouTube nih awalnya lihat YouTube Mas Revan, Mas Aldi itu di kantor kadang-kadang siang ada waktu. Korban YouTube. Iya. Akhirnya saya pamit istri nggak mau bikin kandang. Yang bener Pak, bikin kandang. Buat apa? Awalnya tuh bicara sapi berapa saya bilang gitu. Banyak yang nggak percaya. Ini tanah langsung saya beli nih Mas buat bikin kandang. Beli tanah, bangun, langsung isi sama saya udah itu. Modal nekat Pak. Iya model nekat aja pokoknya udah. Nama GST itu terinspirasi dari mana itu? Nah, GST itu kan saya pertimbangin. Saya tuh dari bikin perusahaan tuh semuanya dari saya sendiri Mas semua. Namanya itu. Kalau PT Putur 5, anak saya karena 5 perempuan semua. Saya bikin nama PT. PT Putri 5, Putri itu kan artinya perempuan. 5, Putri 5, PT Putri 5. Terus CP Bagus Advertising itu terinspirasi dulu kan ada OLX dulu ya. Yang jual beli mobil itu bagus kan dulu kan, toko bagus, toko media bagus dulu. Iya. Nah, saya bikin CP Bagus Advertising ini bagus gampang diingat dan bagus artinya kan ya Baik. itulah ya perfect lah ya. Karena advertising itu iklannya ya, jadi CP Bagus Advertising. Kalau media brand Sakti itu emang ya media itu iklan juga, brand itu mereknya, Sakti itu kira-kira Sakti kuat lah gitu, itu seperti itu. Kalau ini kandang ini, saya bikin kandang ini, kenapa GST? Gudang itu saya pikir saya mau bikin gudang sapi, emang. Nah, dibikin gudang. Nah, habis gudangnya udah, berarti isinya sapi. Nah, makanya gudang sapi. Wilayahnya Tangerang, saya bikin Tangerangnya saya masukin nih. Khususnya orang Tangerang biar ikut seneng, ikut bahagia juga. Wah ini kebahagiaan orang Tangerang nih kan gitu. GST Gudang Sapi Tangerang, kepanjangannya seperti itu kira-kira. Dan di awal langsung 150 ekor Pak Haji. Ya waktu awal itu emang saya kalau ngeliat kandang yang begini kosong begini saya tuh nggak seneng. Ini saya pesenin nih Mas, udah tinggal dikirim rebu katanya ngirimnya. Ada 5, saya pesen 7. Selalu begitu saya. Habis lebaran haji juga langsung saya isi, orang lain kan lebaran haji kosong ya. Nah, saya mikir tenaga kerja saya nggak boleh nganggur Mas saya, kasihan. terus Full terus. untuk penjualan selama ini Pak Haji ada kendala atau enggak? Terus sistem penjualannya biasanya seperti apa? Kalau untuk penjualannya terus terang aja ini, kalau untuk di GST ini saya sedikit masih agak ketinggalan. Namanya juga baru, saya sendiri juga belum terlalu luas wawasan di sini. Marketing saya juga, itu anak saya itu mantu saya Mbak Ivana itu marketing saya ya dari baru semua lah istilahnya, belum ada pengalaman. Saya juga baru di dunia sapi. Itu Mas Hambali itu juga termasuk baru juga di dunia sapi. Ivana juga sama itu baru juga. Jadi semuanya belajar bareng-bareng aja saya bilang. Jadi besok kalau ada yang berminat dengan sapinya bisa datang ke sini apa langsung japri kontaknya dulu? Bisa Mas. Nah. Bisa nanti bisa langsung datang sini, nanti dikasih nomor kontaknya. Kita ngelayaninnya sebenarnya kan gini Mas. Jadi saya tuh kalau lebaran haji itu kemarin kan 1 tahun saya coba. 1 tahun itu ternyata lama lah kan gitu. Nah, saya akhirnya bikin itu Mas, bikin apa namanya? RPH. Oh, Ya, pemotongan. ternyata dipotong juga Pak Haji. Iya, motong juga untuk daging. Saya ambil keos di pasar-pasar,
Cuma belum berjalan. Kalau berjalan nih pasar bisa jadi punya saya semua sebetulnya. Cuma yang jualannya belum ketemu. Coba kalau yang jualan udah ketemu, yang jujur, yang pinter, udah enak tuh sebetulnya. Saya lagi nyari yang jualan daging di pasar sebetulnya. Artinya untuk bantuin jualan juga bisa ya Pak? Bantuin jualan daging juga bisa? Bisa, ya, untuk bantu jualan daging. Kalau untuk sementara ini kan, kita ada pasar lapak, di pasar tuh ada beberapa tempat, nggak banyak. Terus ada lagi kita kayak reseller itu Mas. Reseller itu yang sama kita mitra kerjasama gitu, kita kasih reseller buat nyimpen daging. Nah dia itu ada berapa tuh, 9 atau 10 tempat untuk resellernya itu. Cuma ya belum terlalu wah istilahnya. Karena emang ya saat ini lah masih merintis di dunia sapi, masih merintis, betul, kalah sama teman-teman yang lain. Dan untuk infonya Pak Haji, dari GST sendiri akan ikut kontes ataupun expo besok bulan Mei ya? Insya Allah mau ikut insya Allah, karena udah berapa tahun ini bikin penonton aja kan. Nah. Bisa partisipasi lah. Ramaikan ya Pak. Kebetulan di kandang ya. Biar sama teman-teman bareng-bareng aja. Rencana mau berapa ekor hewannya Pak Haji? Ya itu kira-kira Rahasia ya. nanti. Yang pasti ya bagian blue 3 berangkat. Ada lagi punya pedet 1. Mungkin ya ada 5 atau 6 mungkin gitu. Kira-kira lah. 5 atau 6 kira-kira. Di Kemayoran untuk kontes ya. Dan insya Allah dari GST akan berangkat, betul Pak Haji? Berangkat. Insya Allah berangkat ya GST. Untuk meramaikan aja. Ekstrim bawa enggak Pak? Untuk di kelas ekstrim bawa enggak? Es krimnya kayaknya belum ketemu nih kelasnya ya kayaknya. Oh, berarti masih berburu Pak Haji. Ekstrim nih bagi teman-teman yang punya ekstrim bisa japri. Cari. Cetak ya Pak ya. Iya. Mungkin ada lagi Yuk, tambahan. melaku-melaku. Bisa sih. Oke, untuk persiapan kurbanan nanti gimana Pak Haji? Stoknya ada berapa ekor dan cara pemesannya gimana nanti? Oh, kalau untuk kurbanan ini kita stok sih ada kurang lebih sampai 200-an untuk kurban. Itu kalau pemesanan dari sekarang sih kita udah buka untuk pemesanan. udah. Udah Bisa mulai istilahnya booking dulu atau booking. gimana. Nanti sistemnya perawatannya berapa bulan tergantung inilah di antara Perjanjian pembeli di yang awal. perawat itu gimana baiknya gitu. Fleksibel ya Pak Haji. Fleksibelnya. Bobotnya mulai dari bobot berapa Pak Haji? Bobotnya mulai dari 300 sampai 400, ada juga yang besar tuh sampai 5 sampai 6, 7 lengkap kita. Berarti Bobotnya. menyediakan dari ekonomisan juga ya Pak Haji? Ada ekonomisan ada, kita siapin. 300, 350 kita siapin juga. Wah. Nah ini untuk warga Tangerang dan sekitarnya mungkin alamatnya bisa diberitahu Pak Haji. Ya ini kalau persisnya alamat ini Desa Pete, Oke, sahabat ya. Jalan Kelapa 2 sih persisnya, jalannya Kelapa 2, RT 4, desanya Pete, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Nomor telepon yang untuk pemesanan? Gimana? Nomor telepon pemesanan? Nomor telepon pemesanan nanti Disertakan di deskripsi. oh iya 0812 1011 itu nomor saya langsung, atau nanti nomor Mas Abali juga cantum. Oke, kita cantumkan di deskripsi. Iya. Ya, Oke. terima kasih Pak Haji. Ya makasih. Kita lanjut Amin. review Amin sapi-sapi semua. di kandang Makasih GST. banyak. Untuk kandangnya dan semoga Amin. Ya. yang berminat bisa datang ke lokasi.